Selamat datang di Bano Channel. Dan di Bano Channel ini saya menyajikan kisah-kisah dan cerita-cerita misteri. Mari kita simak kisahnya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis pengakuan pencuri kain kafan. Ada semacam kepercayaan segelintir orang yang mempercayai kalau kain kafan orang yang meninggal dunia pada malam Jumat Kliwon bisa dijadikan sarana pesugihan. Karena itulah biasanya mereka yang keluarganya meninggal dunia pada malam itu akan menjaga kuburan almarhum selama 40 hari. Hal ini mereka lakukan demi menjaga agar hal yang tidak diinginkan terjadi pada kuburan almarhum, yang tidak mustahil ada orang yang nekat menggalinya demi untuk mendapatkan kain kafan sang mayat. Secara rasional, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan demikian. Rasanya muskil kalau benda itu bisa mendatangkan kekayaan bagi penggunanya. Meski begitu, ternyata masih ada mereka yang nekat melakukannya. Kisah mistis ini dialami oleh Marioto. Marioto bukan nama sebenarnya. Menceritakan tentang pengalamannya, bagaimana nekatnya dia berusaha mencuri kain kafan seorang ibu muda yang meninggal dunia pada malam Jumat Kliwon. Aku nyaris mati konyol dipukuli orang. Marioto mulai bercerita. Sampean yakin kalau kain kafan orang mati bisa dijadikan jimat? Tanya Marioto serius. Yang ditanya tidak segera menjawab, karena dia sendiri masih ragu dengan ceritanya itu. Entahlah, aku sendiri belum pernah melakukannya, jawab Kusnan. Lantas dari mana kau tahu cerita itu? Kau ini ngarang ya? Tanya Marioto, seraya menepuk bau Kusnan. Ditanya begitu, Kusnan jadi gelagapan. Benar, aku tidak ngarang kok. Aku mendengar cerita ini dari kakekku. Kakekku pernah bercerita tentang seorang temannya yang tadinya miskin, tiba-tiba mendadak menjadi kaya raya karena melakukan pesugihan kain kafan. Aku masih ingat saat itu aku diajak kakekku ke rumah temannya itu. Meskipun di kampung, tetapi rumahnya besar dan bagus. Isi rumahnya pun begitu mewah. Semua barangnya berharga. Di belakang rumahnya ada kolam ikan yang luas. Saat kakek pulang, kakekku dibekali teman segepok uang. Aku sendiri kecipratan 100.000. Sumpah, aku tidak bohong. Kusnan berusaha meyakinkan Marioto. Cerita Kusnan waktu di warung kopi Mak Ipah itu menambah keyakinan Marioto perihal jimat pesugihan kain kafan itu. Karena sebelumnya dia juga pernah mendengar cerita tentang hal yang sama. Dulu waktu Marioto bekerja sebagai supir bus antar kota, dia juga mendengar cerita itu. Seorang penumpangnya menceritakan pada Marioto kalau tetangganya mendadak jadi kaya raya lantaran melakukan pesugihan kain kafan.
Padahal sebelumnya tetanggaku itu cuma berjualan bubur ayam keliling. Dia tiba-tiba jadi kaya setelah beberapa hari menghilang. Rupanya diam-diam dia mencuri kain kafan seorang tetangga yang meninggal dunia pada malam Jumat Kliwon, kata penumpang itu. Saat itu Marioto menanggapi dingin. Cerita penumpangnya itu menurut penumpangnya cuma iseng saja. Mana mungkin orang bisa jadi kaya tanpa kerja keras batinnya. Baginya, cerita yang didengarnya itu sangat tidak masuk akal. Tetapi sekarang saat dirinya menganggur karena dipecat dari perusahaannya, Marioto jadi berpikir lain tentang pesugihan itu. Cerita Kusnan dan penumpangnya itu mulai mengusik benaknya. Kalau cerita itu memang benar, kurasa tidak ada salahnya jika aku mencobanya, batin Marioto. Singkat cerita, diam-diam Marioto mulai kasak-kusuk mencari informasi bagaimana caranya melakukan pesugihan. Bermula dari obrolannya dengan Kusnan di warung kopi Maipah di terminal Pasar Tamin. Sambil sesekali menyeruput kopinya, Kusnan bercerita tentang cara orang menjadi kaya dengan melakukan pesugihan kain kafan orang yang mati pada malam Jumat Kliwon. Dengan menggunakan kain kafan itu, dan namanya setan memang ada di mana-mana. Makhluk terkutuk satu ini senantiasa berkeliaran mencari mangsa untuk diajak jadi pengikutnya, dengan cara menjerumuskan manusia yang lemah imannya. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah Marioto. Dia merasa senang bertemu dengan Marioto yang saat itu sedang goyah imannya. Malam itu, entah dari mana, tiba-tiba muncul seorang kakek berjubah hitam di hadapan Marioto yang saat itu sedang sendirian di kamarnya. Kehadiran kakek berjubah itu tentu saja membuat Marioto nyaris pingsan saking kagetnya. Dia berteriak ketakutan, tetapi karena yang dilihatnya kakek berjubah itu tersenyum ramah padanya, rasa takut Marioto mendadak sirna. Marioto yang mulanya ingin mengambil langkah 1000 jadi mengurungkan niatnya. "Siapa kau?" tanya Marioto. Kakek berjubah hitam tidak segera menjawab. Dia sengaja ingin membuat agar Marioto jadi penasaran. "Kau lupa padaku, Marioto?" tanya si kakek sambil tersenyum. "Aku ini adalah kakek buyutmu. Aku tahu saat ini kau sedang dalam kesusahan. Kau sudah lama menganggur, bukan?" tanya kakek berjubah itu lagi. Marioto mengangguk. Sang kakek kembali tersenyum. "Karena itulah aku sengaja datang menemuimu. Aku ingin menolongmu," ujar sang kakek yang tak lain adalah jelmaan iblis yang sedang menjalankan siasatnya untuk menjerat Marioto. Marioto tertegun. "Benar kakek, mau menolongku?" tanya Marioto serius. Kakek berjubah itu mengangguk pasti. "Ya, tentu saja aku ingin menolongmu, Ger. Aku tahu di kampung seberang ada seorang ibu muda yang meninggal dunia saat melahirkan pada malam Jumat Kliwon. Kalau kau mau jadi orang kaya, galilah kuburannya dan ambillah kain kafannya. Kain kafan itu bisa kau gunakan untuk mencuri harta orang tanpa dilihat oleh pemiliknya. Karena dengan berselimut kain kafan itu, orang tidak bisa dilihat orang," kata kakek berjubah itu yang kemudian raib seketika meninggalkan Marioto yang masih kebingungan. "Apakah benar apa yang dikatakan kakek itu?" gumam Marioto. "Kalau dia memang kakek buyutku, pasti dia akan menolongku," batinnya.
Keesokan harinya, Marioto diam-diam mendatangi komplek pemakaman yang dikatakan oleh kakek semalam. Dia sengaja membawa kembang berpura-pura berziarah, padahal niatnya adalah untuk mencari lokasi kuburan yang dikatakan oleh kakek itu. Karena kuburan itu masih baru, masih ada sisa kembang di atas kuburan. Tidak salah, ini pasti kuburan yang dikatakan oleh kakek berjubah itu, ucap Marioto dalam hati. Dan malam itu, mulailah Marioto menjalankan aksinya. Dia tidak tahu kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Suasana komplek tampak sangat sepi karena jarum jam di tangan Marioto telah menunjukkan jam 2 malam. Malam itu tampak seram sekali karena lampu jalan yang biasanya menerangi komplek pemakaman sore tadi mendadak mati karena kabelnya putus ditimpa ranting besar pohon kedondong hutan yang roboh karena angin kencang. Sebenarnya ada rasa takut pada diri Marioto. Suasana gelap gulita ditambah desiran angin membuat badannya menggigil kedinginan. Timbul niatnya untuk pulang, tetapi saat itu iblis terus menggodanya. Ayo Marioto, jangan ragu, cepat lakukan. Bukankah kau ingin menjadi orang kaya? Bisik iblis di telinga Marioto. Tentu saja, aku mau jadi orang kaya, batin Marioto. Siapa sih yang tidak mau banyak duit, apalagi tanpa harus bekerja keras dan menunggu lama? Kalau aku kerja dan mengumpulkan uang, kapan bisa jadi kaya? Karena selama ini kenyataannya sudah puluhan tahun menjadi supir, aku tetap tidak mampu mengumpulkan uang. Tak heran kalau Supinah tidak betah hidup bersamaku. Perempuan brengsek itu memilih kabur meninggalkan diriku karena tidak tahan hidup susah. Berbekal pengalaman hidup yang menyusahkan itulah, maka Marioto malam itu nekat melahirkan niatnya untuk jadi kaya mendadak. Dengan cara nekat ingin mencuri kain kafan. Dengan berbekal cangkul dan lampu senter, Marioto berjalan mendekati kuburan yang akan digalinya. Sejenak dia mengamati keadaan di sekelilingnya, melihat kalau ada orang di sekitar tempat itu. Tetapi suasana di sekitar tempat itu memang tampak sangat sepi sekali. Merasa aman, Marioto segera mulai pekerjaannya. Dia sama sekali tidak menyadari kalau perbuatannya itu telah diketahui oleh sekelompok orang yang memang sejak sore tadi sedang bertugas menjaga kuburan itu. Ketika pekerjaannya hampir selesai, tiba-tiba sinar cahaya terang benderang menyoroti dirinya. "Maling, maling!" Terdengar teriakan sahut-sahut menyambut. Mendengar teriakan itu, kontan Marioto jadi sangat panik. Dengan cepat dia segera mengambil langkah 1000 meninggalkan cangkulnya. Tetapi mereka yang meneriaki Marioto terus mengejarnya dan berhasil mengepungnya. Marioto tidak berkutik, dia tertangkap dan dipungkuli hingga babak belur. Setelah itu, Marioto pun digelandang ke rumah ketua RT yang berada di belakang komplek pemakaman itu. Di rumah Pak RT, Marioto diinterogasi oleh Ustadz Kamsir, ayah dan dari almarhum Salmah yang kuburannya akan dibongkar oleh Marioto. Di hadapan Ustadz Kamsir yang malam itu hanya mengenakan baju biasa itu, Marioto memohon ampun dan mengakui perbuatannya. Dia terus terang mengakui maksudnya mencuri kain kafan itu. "Oh, jadi dengan menggunakan kain kafan itu kau hendak mencuri kekayaan?" tanya Ustadz Kamsir. Marioto mengangguk dan spontan dia disambut gelak tawa oleh orang yang hadir di sana. "Hei,
Mau kaya kerja dong, komentar seorang warga sambil memukul kepala Marioto. Dasar sinting, mau enak tapi malas usaha, timbal yang lainnya. Sudah, jangan main hakim sendiri, kata Pak RT, berusaha melerai warga yang merasa kesal pada ulah Marioto. Sekarang mau kita apakan orang ini, Pak RT? Tanya seorang warga. Suara hening warga yang hadir saling pandang. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap Marioto. Sebaiknya perkara ini kita serahkan saja kepada Ustadz Kamsir karena beliau adalah keluarga almarhum. Biar beliau yang memutuskan mau diapakan orang ini, kata ketua RT. Mendengar ucapan itu, Ustadz Kamsir segera angkat bicara. Baiklah, atas nama keluarga, saya memaafkan pencuri gagal ini. Saya maklumi, orang ini pasti telah dipengaruhi oleh ambisinya yang ingin cepat kaya, tanpa mau bekerja keras. Pesan saya pada saudara Marioto dan semua yang hadir di sini, janganlah gampang terpengaruh pada hal-hal ataupun cerita yang di luar rasio dan masih diragukan kebenarannya. Khusus pada Marioto, saya berharap saudara tidak lagi mengulangi perbuatan konyol yang nyaris mengorbankan nyawamu. Kau kan masih muda dan sehat, tentunya masih bisa mencari pekerjaan yang halal daripada melakukan pekerjaan tidak masuk akal dan mengandung risiko. Nah, sekarang ikut saya ke rumah untuk mengobati lukamu, kata Ustadz Kamsir panjang lebar. Itulah kisah nyata misteri mistis pengakuan pencuri kain kafan yang gagal dalam mencuri. Dan dengan motornya, Marioto dibawa Ustadz Kamsir ke rumahnya. Setelah diobati, Marioto disuruh pulang. Aku selamat berkat kebaikan hati Ustadz itu. Sekarang aku sadar supaya tidak terlalu percaya pada cerita yang belum pasti kebenarannya. Apa yang kulakukan kemarin tidak hanya membuatku malu dan nyaris mati dipukuli orang, tetapi kata Pak Ustadz, perbuatanku adalah sesat, ucap Marioto mengakhiri ceritanya. Demikian tadi sekelumit kisah nyata yang bisa saya sampaikan. Tetap simak dan ikuti cerita-cerita dan kisah-kisah misteri selanjutnya tetap di Bano Channel. Terima kasih.